Halo bro, akhirnya gue bisa bertualang lagi. Meskipun agak ngeri-ngeri sedap, soalnya angka COVID waktu itu lagi tinggi-tingginya. Kali ini gue bersama tim Kampret Adventure akan bertualang ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bagi gue ini perjalanan panjang dan sangat melelahkan ya bro. Karena untuk mencapai lokasi yang berada di Kabupaten Malang, gue harus berkendara sejauh 800 km dengan durasi perjalanan itu kurang lebih 15 jam. Biayanya juga cukup menguras kantong ya bro. Untuk BBM itu gue menghabiskan dana sekitar 500.000 dan biaya tol itu sekitar 800.000 untuk sekali jalan. Jadi totalnya itu sekitar 1,3 bro untuk sekali jalan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan biaya lo menggunakan kereta api, ini sih masih lebih hemat. Coba aja lo hitung ya. Tiket kereta api Mata Remaja itu 170.000 plus biaya genos 30.000. Lalu untuk sewa jeepnya itu ditumpang, per jeepnya itu kena 1,3 juta. Dan itu maksimal diisi oleh 8 orang. Jadi rata itu satu orang kena 160.000. Jadi kalau di totalnya ya bro, kalau lo ngecer per orangnya itu kena 360.000. Dan kalau lo bawa kendaraan pribadi, satu orangnya itu paling kena 216.000. Itu dari total biaya BBM dan tol yang 1,3 dibagi 6 ya. Oh ya, waktu itu juga gue sempat mampir ke Bromo untuk pemanasan, hiking ke kawah dan cuci mata melihat savana dan lautan pasir Bromo. Untuk itu memang ada biaya tambahan sih ya bro. Untuk jeepnya itu minta tambahan 400.000. Oh ya, sekedar informasi aja, ke Bromo itu lu juga bisa pakai motor bro. Itu biaya sewanya sekitar 200.000. Di daerah Jemplang itu memang kebetulan banyak juga sih pedagang yang menyewakan motor ya. Lo bisa make tuh sepuasnya bro. Jamnya unlimited, selama bensinnya itu masih cukup, lo masih bisa make main-main ke Pasir Bromo dan melihat savana Bromo. Dari Bromo perjalanan dilanjutkan menuju Ranupani. Oh ya bro, kondisi jalan menuju Ranupani itu kian menyempit dan diapit oleh jurang di kanan kiri. Buat gue supir kota itu bikin dak dikduk juga ya. Apalagi kalau papasan dengan kendaraan lain. Setelah gue berjalan kurang lebih 30
30 menit dari pertigaan Bromo atau Jemplang, akhirnya gue bisa tiba di Ranupani dengan aman. Cuaca saat itu lumayan cerah ya bro. Kata penduduk lokal di sini sudah sekitar 3 minggu nggak hujan. Dan biasanya kalau udah lama nggak turun hujan, cuaca di Ranupani itu bisa lebih dingin dari biasanya ya bro. Oh ya, kalau lo akan mendaki Gunung Semeru, sebaiknya sih jangan males lo untuk mengeksplorasi desa Ranupani, karena landscape-nya lumayan kece bro. Salah satunya itu ke Ranu Regulo, yang posisinya itu sebenarnya nggak jauh dari Ranupani, sekitar 15-20 menit jalan kaki. Ranu Regulo ini masih masuk kawasan dari TNBTS dan dia itu merupakan area berkemah yang menawarkan landscape danau atau ranu yang masih asli bro. Pada musim pendakian, tempat ini biasanya menjadi area favorit para pendaki untuk bermalam. Kalau pondok pendaki di Ranupani penuh, para pendaki biasanya lari ke tempat ini bro. Mereka bikin tenda sementara di sini dan selanjutnya baru melakukan pendakian pada esok harinya. Sehari sebelum pendakian, kami mengecek kembali kelengkapan data-data untuk Simaksi yang sudah kami urus sebelumnya secara online di Jakarta. Waktu itu biaya untuk Simaksi di hari weekday itu 19.500. Sedangkan untuk weekend itu kenanya 22.500. Oh ya, untuk surat sehat sebagai salah satu syarat untuk masuk ke TNBTS, sebaiknya lo itu urus ketika masih berada di Tumpang. Biayanya itu sekitar 25.000. Lo bisa urus di puskesmas setempat. Soalnya kalau lo urus di Ranupani itu agak ribet bro. Untuk ke sana kami ingatkan ke sumber mandi jangan sendirian, jangan kemalaman karena di situ merupakan sumber mata air yang terdekat. Tentunya hewan-hewan di sana juga ikut minum di sana. Yang dikhawatirkan kalau ketemu dengan Panthera pardus atau macan tutul. Setelah mendapatkan briefing dari pengelola TNBTS mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pendakian, kami langsung beranjak menuju Ranukumbolo. Dari pintu Rimba, Ranukumbolo itu bisa ditempuh kurang lebih sekitar 5-6 jam perjalanan ya. Kondisi jalurnya nggak terlalu curam, cenderung naik turun bukit. Setibanya di Ranukumbolo, spot favorit para pendaki yang mendaki Gunung Semeru, kami bermalam dan esok harinya kemudian melanjutkan perjalanan ke Kalimati dan kemudian summit attack di dini hari. Esok harinya dalam perjalanan menuju Kalimati, kita akan melintasi Tanjakan Cinta, tanjakan yang legendaris, yang konon kalau bisa melewati itu tanpa menoleh ke belakang, keinginannya tentang percintaan akan terkabul bro. Dari pucuk Tanjakan Cinta, landscape Ranukumbolo itu memang lebih oke bro, terutama ketika timing matahari terbit. Terus kalau lo menoleh ke belakang itu ada savana Oro-Oro Ombo yang nanti juga akan lo lintasi ketika menuju Kalimati. Sayangnya bro,
video perjalanan menuju puncak itu Mahameru, gua Pak. ada masalah teknis dan sedikit drama sehingga nggak bisa gue tampilin secara utuh di sini. Alhamdulillah anak-anak sampai semua, Pak. Tuh anak-anak tuh. Mahameru! Sukses! Mahameru! Sukses! Mahameru! Sukses!